Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang data dan penyajian data. Yang pertama, data. Statistik. Data statistik adalah suatu kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dianggap atau anggapan. Anggapan atau asumsi, perkiraan atau dugaan yang bersifat sementara. Anggapan belum tentu benar dan perlu diuji kebenarannya. Selanjutnya, adapun persyaratan data yang baik ialah yang pertama itu objektif. Artinya, data yang kemudian diambil itu bersifat poin ataupun betul-betul dalam suatu kondisi yang ingin kita ketahui. Yang kedua, representatif ataupun tepat, ataupun data yang kemudian diambil itu tepat pada sasarannya, sesuai dengan tujuannya kita. Yang ketiga itu kesalahan baku yang kecil. Dan data yang dianggap baik itu memiliki kesalahan baku yang kecil, artinya nilai persentasenya itu sekecil, kesalahannya itu sangat kecil. Yang kedua, tepat waktu. Artinya data yang kemudian diambil yang dianggap itu baik itu sesuai dengan tepat dan juga waktu yang telah ditentukan. Yang kelima itu ialah relevan. Artinya data yang kemudian diambil itu betul-betul dalam suatu pengujian, dalam suatu pengumpulan data menggunakan teknik-teknik yang telah dipaparkan. Selanjutnya itu, adapun data kemudian itu menjadi beberapa sifat. Yang pertama itu data kualitatif ataupun data yang bersifat uh, data yang apa ya? Data yang bersifat kalimat ataupun bukan berbentuk angka. Dan data yang kualitatif itu ialah data yang bersifat ataupun nilainya itu dalam bentuk angka. Selanjutnya itu data menurut cara memperolehnya. Yang pertama itu tentang data yang berbentuk primer, artinya data yang dikumpulkan itu diolah sendiri dalam suatu organisasi ataupun perorangan dan langsung pada objeknya. Yang kedua itu data sekunder ataupun data yang diperoleh dalam bentuk jadi yang telah diolah dan telah diolah oleh pihak lain, biasanya itu berbentuk publikasi. Selanjutnya itu data menurut waktu dan pengumpulannya. Data cross section, artinya data yang diambil dalam satu waktu, artinya data yang kemudian diambil ini pada saat bersamaan. Dan yang kedua ialah data yang berkala ataupun time series, artinya data yang menurut data yang berkala ini, data yang kemudian kita ambil itu secara bertahap-tahap, artinya tidak dalam suatu waktu, ada part-part tersendiri dalam pengambilan data bersifat berkala ini. Selanjutnya itu bagian data. Yang pertama itu elemen. Elemen ialah unit terkecil dari objek penelitian. Yang kedua itu karakteristik. Karakteristik adalah sifat-sifat atau ciri yang dimiliki oleh elemen ataupun suatu keterangan yang mengenai elemen. Yang ketiga adalah variabel atau peubah, ialah suatu nilai yang dapat berubah. Nilai karakteristik suatu elemen merupakan nilai yang bervariabel. Selanjutnya itu populasi. Ialah populasi adalah seluruh objek yang telah ingin diambil data penelitiannya, dan populasi itu merupakan manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain. Artinya populasi itu dalam bentuk terluas dari objek penelitian yang ingin kita teliti. Dan adapun sampel ialah bagian dari populasi, artinya yang dapat mengambil sifat ataupun ciri populasi tersebut. Artinya dalam suatu populasi, sampel yang kemudian kita ambil itu
ada beberapa, artinya sampel ini merupakan bagian dari populasi. Selanjutnya itu pengumpulan data bersifat jenis ataupun cara pengumpulannya. Yang pertama itu ialah pengamatan atau observasi, artinya kita melakukan pengamatan langsung secara langsung dalam suatu penelitian. Yang kedua itu penelusuran literatur. Yang ketiga itu penggunaan kuesioner ataupun angket. Dan metode pengumpulan seperti ini ialah biasanya kita mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan lalu disebar kepada narasumber ataupun sampel. Yang kedua itu wawancara ataupun interview, yang dimana wawancara ini bersifat langsung. Kita contoh halnya seperti kita ingin mengambil suatu data, kita harus memberikan pertanyaan langsung dan menuliskan ataupun memberikan poin-poin tersendiri secara langsung. Yang selanjutnya itu materi kedua itu penyajian data. Penyajian data adalah suatu bentuk sederhana dari data yang telah dikumpulkan agar dapat dipahami oleh pembaca. Adapun bentuk-bentuk dalam penyajian data terbagi dua, ialah tabel dan diagram. Adapun tabel adalah suatu gambaran yang telah dikategorikan ke dalam kolom-kolom data yang berisi ikhtisar sejumlah data, yang artinya tabel data berbentuk penyajian data. Tabel ini berisi kolom-kolom. Yang kedua itu tentang diagram. Diagram adalah gambaran yang menerangkan sesuatu dan ditujukan dalam suatu bentuk. Sebentar kita akan menyajikan tentang beberapa contoh dari tabel dan diagram. Ini adalah suatu contoh penyajian data yang berbentuk tabel. Pada tabel contoh di sini kita dapat melihat bahwasanya ini adalah suatu bentuk transaksi dalam impor maupun ekspor dalam suatu kondisi perusahaan, yang dimana kita dapat melihat nama barangnya itu terdapat berapa, dan juga keseringannya dalam melakukan impor itu dilihat dari kolom dari tinggi, sedang ataupun dan juga dalam konteks ekspor kita juga dapat melihatnya dalam bentuk contoh seperti ini. Yang selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk dari diagram. Yang pertama itu diagram batang ataupun bar, diagram garis ataupun lain, diagram lingkaran ataupun V, dan diagram interaksi ataupun diagram interaktif. Ya, ini adalah contoh dari diagram batang, di mana pada diagram ini menjelaskan bahwasanya nilai dari kelas A, dari kelas 9A sampai 9E itu dijelaskan bahwasanya nilai rata-ratanya itu mengacu kepada nilai yang ada di sebelah kiri, yang kemana 20%, 60%, dan 80%, dan 80. Adapun kita dapat memperhatikan bahwasanya kelas 9A itu memiliki rata-rata di bawah dari 80%, artinya itu berkisar sekitar 79. Dan juga pada kelas 9B itu memiliki di atas sedikit di atas daripada kelas A, ya, dan di bawah 80%, artinya ini memiliki nilai 79,5. Dan juga pada kelas C itu dia memiliki rata-rata di atas 80% dan di bawah 90%. Artinya garis ini menunjukkan bahwasanya kelas C itu memiliki nilai rata-rata 85 nilai. Dan beginilah contoh sederhana dari penampilan diagram batang. Yang selanjutnya itu diagram garis ataupun line. Ya, kita dapat memperhatikan bahwasanya ini adalah contoh dari diagram garis, yang dimana ini adalah bulan-bulan dari data penjualan buku ini, dan adapun jumlah penjualan buku pada setiap bulan itu ditandai dengan titik-titik yang kemudian diagram
garis ini berfungsi untuk menghubungkan antara data penjualan buku di bulan Januari, Februari, dan Maret itu, kemudian memiliki diagram garis ataupun kita dapat melihat bahwasanya dalam penjualan buku pada bulan-bulan tersebut apakah ada peningkatan ataupun tidak. Dan seperti inilah penampilan dari diagram garis dalam statistik ya. Selanjutnya adalah diagram lingkaran atau P, yang kita dapat perhatikan bersama bahwasanya diagram penuh ini memiliki persentase 100%. Dan adapun sederhana contoh yang kemudian diambil ini ialah contoh pekerjaan yang ada pada Indonesia, dan mungkin ini data yang kemudian diambil ini bersumber dari salah satu artikel yang kemudian saya ambil, yang dimana 12% dari 12,5% itu dari pekerjaan masyarakat Indonesia itu ialah sebagai TNI ataupun Polri, dan sekitar 22,5% itu memiliki pekerjaan sebagai petani, dan 30% ini memiliki data ataupun memiliki persentase 30%, dan buruh juga memiliki 20%, dan guru juga memiliki pekerjaan sekitar 15%. Artinya ketika jumlah persentase ini kemudian digabung ataupun ditambah, maka fungsi ataupun maka persentase dari diagram lingkaran ini menghasilkan 100%. Ini adalah contoh bentuk diagram lingkaran. Selanjutnya itu diagram interaktif. Artinya diagram ini menjelaskan bahwasanya antara rumah tangga dan juga pasar output itu memiliki suatu relasi ataupun memiliki suatu output dan input. Artinya rumah tangga itu melakukan pembelanjaan ke pasar, baik itu barang ataupun jasa, dan selanjutnya barang ataupun pasar ini memiliki output kepada rumah tangga ataupun konsumen, itu menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Dan adapun rumah tangga ataupun konsumen itu memberikan interaksi kepada pasar input ataupun faktor-faktor dari barang-barang jadi seperti tenaga, tanah, bangunan, dan juga kewirausahaan. Ini mempunyai relasi-relasi antara satu tabelnya ini. Jadi setiap penggunaan setiap tabel itu kemudian setiap kolom itu mempunyai relasi antara satu kolom. Jadi seperti inilah bentuk sederhana dari diagram interaktif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.